Jumpa lagi bersama saya Cirenius Sergio Serentait, NPM 52190065. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Chemistry of the Nudibranch Aldisa Andersoni atau Struktur dan Aktivitas Biologis Porbazole. Yang berikut latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan Nudibranch Aldisa Andersoni dan Opistobranch. Pertama-tama, saya akan menjelaskan Nudibranch Aldisa Andersoni. Nudibranch Aldisa Andersoni menghasilkan isolasi 5-vinyl piroxazole terklorinisasi yang termasuk dalam deret porbazole. 2 molekul baru, 9-kloroporbazole D dan Ni-metil porbazole A yang terjadi bersamaan dengan porbazoles A, B, dan D yang diketahui telah dikarakterisasi. Porbazoles ditemukan hadir terutama di bagian luar molluska. Struktur senyawa baru ditentukan dengan interpretasi data spektroskopi, terutama NMR dan spektrometri massa, dan dengan perbandingan data literatur. Evaluasi aktivitas pencegahan pemberian makan serta sifat penghambatan pertumbuhan in vitro pada sel kanker manusia juga dilakukan. Yang kedua, Opistobranch. Opistobranch adalah molluska yang cangkangnya berkurang atau sama sekali tidak ada. Mereka bergerak perlahan dan tubuh lembut mereka sering menampilkan warna yang cerah dan menarik dengan pola geometris multiwarna. Namun meskipun bergerak lambat, tidak ada atribut fisik dan corak-mencolok. Opistobranch memiliki sedikit predator yang terdokumentasi. Pengamatan lapangan dan pengujian ekologi yang tepat telah menunjukkan bahwa mereka melindungi diri mereka sendiri dengan menggunakan serangkaian strategi termasuk bahan kimia. Senyawa yang memainkan peran mendasar untuk kelangsungan hidupnya biasanya merupakan molekul kecil yang berasal dari makanan yang dapat terakumulasi di bagian anatomi khusus sehingga menghasilkan rasa yang tidak enak. Pada beberapa spesies, keberadaan molekul pertahanan yang disintesis secara de novo telah dibuktikan dengan jelas. Opistobranch untuk memilih molekul bioaktif dari alam telah menghasilkan kumpulan senyawa yang luar biasa dengan kerangka yang menarik yang tidak ditemukan mitra terrestrial. Mereka memiliki potensi sebagai entitas farmasi baru. Para ilmuwan Opistobranch memeriksa kandungan kimia dari 6 spesimen Aldisa andersoni yang dikumpulkan dari lepas pantai Mutom, Samudra Hindia. 4 Andersoni adalah Nudibranch dorid, ordo Nudibranch infrader, Antobranchia, superfamili Doridea. Hanya tercatat dari pantai Sri Lanka. Hewan tersebut menampilkan tubuh oval, panjangnya 20-30 mm dan sederet baris turbekel rendah di punggung biru. Turbekel dipisahkan oleh area pigmen hitam. Bagian atas kulit dilintasi oleh pelana kuning cerah di belakang rhinopores dan tanda kuning lainnya di punggung. Ciri-ciri tampaknya menunjukkan apostimes atau pewarnaan peringatan. Erat menyerupai bentuk dan pola warna spesies Nudibranch yang tidak enak, yang termasuk dalam genus Philidia yang diketahui mengandung molekul isonitril toksik. Studinya sebelum para spesies Aldisa yang berbeda dari daerah Pasifik dan Mediterania menghasilkan temuan steroid yang tidak biasa. Secara khusus, 2 sterol pencegah makanan yang menampilkan rantai samping asam kolat
telah dilaporkan dari Aldisa Cooper. Sedangkan 24 Norcal 4Ne3,22 Diano yang tidak biasa telah diisolasi dari Aldisa Smaragdina. Tampaknya sumber steroid dalam Aldisa Cooper seharusnya dari Spons Anthocuata gracae, tetapi hewan tersebut mampu memodifikasi kolestenon yang tidak aktif menjadi 2 senyawa aktif. Di sisi lain, tidak adanya steroid yang diisolasi dari 4 Smaragdina pada mangsa. Yang berikut metode yang digunakan berupa alat dan bahan. Yang pertama, alat 1 NMR, 2 MS, 3 ALU, 4 KLT, 5 UV-Vis, 6 HPLC, 7 FTIR. Dan yang kedua bahan yang digunakan yaitu 1 Nudibranch Aldisa Andersoni, 2 aseton 20 mol, 3 ETO 50, 4 HO, 5 pelarut CHCl CHOH 8:2. Sekarang kita masuk pada prosedur kerja. Langkah-langkah yang digunakan: 1. Prosedur eksperimental umum. 2. Pengumpulan sampel. 3. Ekstraksi dan pemurnian. 4. 9-kloroporbazole D1. 5. Ni-metilporbazole A2. 6. Metilasi porbazole. 7. 2-kloroporbazole. 8. Data NMR porbazole A dalam CDOD. 9. Data NMR porbazole B dalam CDOD. 10. Data NMR porbazole D dalam CDOD. 11. Uji pencegahan makam. Yang ke-12, penentuan aktivitas anti kanker in vitro. Ke-13, mikroskop kontras fase perbantuan komputer. Pembahasan berupa tabel dan struktur. Pertama, pada tabel ini menunjukkan hasil dari penelitian Nudibranch Aldisa Andersoni. Di dalamnya terdapat eksperimen BHCOZY, HSOC, dan HMPC atau 10 dan 5. Sekarang kita masuk pada struktur porbazole yang dimana terdapat 5 struktur. Pertama, 9-kloroporbazole D, dan yang kedua N1-metilporbazole A, dan yang ketiga porbazole A, dan yang keempat porbazole B, dan yang kelima porbazole D. Berikut struktur korelasi HMBC untuk porbazole 1 dan 2. Senyawa porbazole yang sangat kecil terdeteksi dalam ekstrak ether yang dianalisis. Metabolit ini diisolasi dalam jumlah yang sangat kecil yang tidak cukup untuk karakterisasi spektroskopi yang rinci. Yang kedua, struktur 2-kloroporbazole A. Porbazole secara khusus konsentrasi di bagian luar nudibranch yang paling terbuka menunjukkan keterlibatan mereka dalam pertahanan kimiawi. Berikut pada diagram batang di atas, penentuan konsentrasi penghambatan pertumbuhan in vitro ICSO dengan menggunakan uji kalorimetri MTT dalam 5 baris sel kanker manusia. Selanjutnya, data menunjukkan bahwa senyawa 1 dan 2 menunjukkan aktivitas penghambatan pertumbuhan in vitro yang serupa di 5 baris sel kanker manusia. Yang diteliti dan bahwa aktivitas penghambatan pertumbuhan dari kedua senyawa ini tidak dimodifikasi karena sel kanker menunjukkan sensitivitas yang sebenarnya. Sebagai lawan dari berbagai tingkat resistensi terhadap rangsangan pro-apostosis, aktivitas penghambatan pertumbuhan ini yang ditunjukkan oleh 1 dan 2 memiliki kisaran yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh karbonplatin dan
Spermatozomidae, yang merupakan dua senyawa yang sebagian besar digunakan untuk mengobati pasien dengan kanker agresif. Yang berikut kita masuk pada sel. Sel yang pertama itu sel melanoma dan yang kedua sel glioblastoma. Pada sel melanoma, rasio pertumbuhannya mencapai 130 m, dan yang kedua sel glioblastoma, rasio pertumbuhannya mencapai 120 juta. Kesimpulan, Porphyrozoles milik keluarga senyawa pertama kali diisolasi oleh Kasman et al. dari spons Porphyrozoles AFF clatara. Metabolit ini memiliki struktur unik yang sama dan terdiri dari pirol, oksazol, dan cincin fenol yang berbeda dalam jumlah posisi atom klorin. Asal makanan kemungkinan besar dari spons Porphyrozoles D4 andersoni dapat diasumsikan berdasarkan keberadaan mereka di organ pencernaan. Namun tidak ada spons dari genus ini yang diamati di area koleksi populasi nudibranch. Selain itu, keberadaan bahan dalam pertahanan kimia terhadap pemangsa potensial yang telah dikonfirmasi oleh tes pencegah makanan. Akhirnya, sitostatik in vitro dari Porphyrozoles terpilih dalam panel kecil sel tumor telah diukur untuk pertama kalinya. Inilah hasil review jurnal saya. Sekian dan terima kasih. God bless.